wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tantan Hadiansah, dengan kacamata yang sama, baju yang sama, tapi di hari yang insya Allah juga sama. Karena ini tidak di-endorse ya anak-anakku sekalian, jadi mohon maaf ya. Bapak hanya menggunakan kacamata sama bajunya itu juga mohon maaf. Pada pertemuan kedua ini kita langsung saja ke esensinya. Karena kita sudah kenal kemarin, saya tidak perlu memberikan kepasihan bahasa Arab lagi, karena di season yang pertama sudah bagaimana saya fasihnya mengucapkan lafal bahasa Arab. Di season yang kedua ini kita langsung saja membahas makna dan hikmah esensial puasa. Oke. Puasa sendiri dalam tema kali ini akan dikaitkan kepada bahasan Islam rahmatan lil alamin. Kita tahu semua agama Islam ini mewajibkan kita untuk berpuasa. Itu menjadikan sebuah kepaduan terkhusus bagi umat Nabi Muhammad SAW dan umat-umat sebelumnya. Tapi harus diingat bahwa puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, apalagi puasa menghilangkan lapar dan haus. Itu harus dicatat. Esensi dari puasa adalah merasa diri kita lapar. Itu saja dulu, itu yang paling awal. Merasa diri kita itu lapar. Supaya apa? Supaya kita merasakan bagaimana kefakiran orang, bagaimana orang yang hanya mendapatkan makan 3 hari sekali contohnya. Kalau Anda melihat saya, mungkin anak-anak tidak percaya kalau saya makannya 1 hari sekali ya. Karena badan saya plus-plus begini. Esensinya adalah yang pertama untuk orang awam itu adalah bagaimana kita merasakan lapar. Supaya apa? Supaya kita bisa berempati. Berempati kepada siapa? Kepada sesama kita yang kadang rezekinya oleh Allah kurang daripada kita. Itu yang pertama. Pertanyaannya adalah ketika sekarang anak muda, ada judulnya apa itu namanya? Ngabuburit. Supaya apa? Menghabiskan waktu dan laparnya itu tidak terasa, sehingga rasa empatinya tidak ada. Itu bagaimana? Nonton drakor ya? Terus apa lagi? Sunmori ya, saya tidak tahu sih, mungkin nanti bisa di kolom komentar itu apa kepanjangan dari Sunmori. Saya tidak tahu, yang penting itu memotoran di sore hari saja itu ya, beberapa menit supaya tidak terasa motor, laparnya dan lain sebagainya. Itu salah sebenarnya. Justru esensi pertama dari puasa adalah merasakan lapar. Supaya apa? Supaya kita bisa berempati. Dan ketahuilah, ketika perut kita kosong dari makanan dan kemudian kita bisa bertahan sampai berbuka, kita menyadari bahwa yang memberikan kekuatan itu bukan makanan. Anda pernah mungkin sama sekali ya tidak sahur dalam suatu hari, tapi Anda bisa sampai maghrib tamat full puasanya. Di situ adalah bentuk keimanan bahwa hakikatnya yang merusus 12 jari kita, yang menguatkan lambung kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya las lapar ini mendidik ketawakalan kepada Allah. Ya Allah, aku tidak bertuhan kepada kolak. Ya Allah, aku tidak bertuhan kepada cendol. Ya Allah, aku tidak bertuhan kepada gorengan bala-bala. Aku hanya bertuhan kepadamu ya Allah, bersandar kepadamu. Perut ini bisa kuat, jasad ini bisa kuat, karena ini buatanmu ya Allah. Maka uruslah badanku ini ya Allah. Jadi Anda harus percaya. Ya, kadang-kadang kita itu lebih mengedepankan rasa hormat kita kepada bala-bala hangat di jam 4:30 sore, dan kemudian iman kita menjadi goyah di tumbuhan. Untuk apa? Ya, justru rasa lapar itu harus terjadi supaya kita ya Allah, begini rasanya ternyata jadi orang tidak nemu makan 1 hari itu. Ya Allah, begini rasanya mungkin saudara-saudara saya yang tidak bisa makan. Saya kadang-kadang ya Allah makanan dibuang ke tong sampah, delivery order kadang-kadang gak dimakan. Ya, kadang-kadang kita untuk takjil ya kolak ya cendol ya apa, padahal yang dimakan cuma 1 sendok 2 sendok.
Itu membuktikan di saat waktu buka itu bahwa kata Allah, nafsu itu masih lebih besar ketimbang keimananmu kepadaku, kata Allah. Iya sob, ini empirik yang bisa dibuktikan. Kita bisa berbuka, misalkan kita ini bawa kita buka nih, kadang-kadang hanya cukup dengan satu gorengan saja, ya, dan satu gelas cendol Elizabeth misalnya gitu. Itu sudah warna, ya. Itu membuktikan bahwa dari tadi yang menggebu-gebu kita itu adalah nafsu, mengumpulkan cimol, mengumpulkan otak-otak kabeh semua gorengan itu. Saya tidak akan muluk-muluk dalam pertemuan ini, ya. Karena pemateri yang baik itu adalah khatibin nas ala qadri ukulihi. Saya bukan tidak bisa membahas mendalam dan mendetail dan mengeluarkan hadis-hadis maupun Quran, tapi saya tahu khatibin nas ala qadri ukulihi. Ini catat nih, mumpung nanti guru-guru juga nonton. Khatibin nas, khatib, berbicaralah kamu an-nasa kepada manusia biqadri ukulihim, sesuai dengan kadar, ya, pemikirannya, kadar otaknya, siapa yang diajak bicara. Jadi saya menyadari, saya sekarang sedang ditonton oleh para milenial, jadi saya sambungkan dengan Samuel dan sebagainya. Itulah, jadi kalian ada situasi itu saja, merasakan lapar, ya, belajar sedikit-sedikit baca Al-Quran dan rasakan lapar yang menderita atau mendera kepada kita, itu saja. Kalau dalam bahasa komunikasi itu apa? Knowing audience, ketahuilah siapa yang tidak bicara. Jadi bapak aja gitu, jangan lo kasih gelis disambung-sambung ke tengah keharti. Ya. Saya tidak akan memberikan banyak ayat kepada kalian, tapi saya akan langsung menjadi praktisi, ya, ke dalam pribadi kalian bahwa inilah yang sesungguhnya. Ya, mulai kuatas, abro dan rapor, dioperin ke dalam kayaknya butuh ke 12 atau apa, pokoknya masih gerong. Siapa yang lapar itu salah. Justru lapar itu harus terasa. Murilit nanti kudu dirasakan. Itu luar biasa. Bisa menjadi futuh. Apa itu futuh? Pembuka batin. Kita bisa lebih respect, ya. Kita bisa menjadi lebih istilahnya iba, ya. Tidak cuek kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah itu. Saya berpesan kepada anda sekalian, ya. Saya tidak akan membahas saum awam, saum khusus, dan saum khusus tidak akan. Poin pertama untuk anda sekalian, puasa itu minimal anda harus terasa lapar, sehingga anda nanti akan menjadi empati dan membukakan futuh atau keterbukaan, ya, hati anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga anda sadar bahwa yang memberikan kekuatan anda hakikatnya bukan channel, bukan gorengan, bukan makanan, tapi murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Budiman and Budiger, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa juga di subscribe channel saya Bani Salhasin, ya. Syukran wa dumtum khair, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.